Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa, yaitu Bapak Dindin Ridwanudin, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul menulis, yang beranggotakan Windy Hafizatul Aulia dengan NIM belakang 039. Dan saya sendiri, Vita Nur Khadijaliani dengan NIM belakang 060. Materi pertama akan dibacakan langsung oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian menulis. Menurut KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud penulis bisa diketahui banyak orang-orang melalui tulisan yang dituliskan. Kemampuan seseorang dalam menuangkan isi hatinya ke dalam sebuah tulisan itu sangatlah berbeda, karena dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Dengan demikian, mutu dan kualitas tulisan setiap penulis itu sangatlah berbeda dari satu penulis ke penulis yang lain. Namun, satu hal yang penting, bahwa terkait dengan aktivitas menulis, seseorang penulis harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan pembacanya. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi tulisan. Jadi, fungsi utama tulisan yaitu sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Dengan menulis memudahkan kita untuk merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dan dapat menyumbangkan kecerdasan. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan menurut Yunus 2014, yaitu menulis memiliki sejumlah beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui surat atau juga buku harian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang kelima ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Jadi bagi seorang siswa itu, kegiatan dalam menulis sebagai sarana untuk berpikir dan juga belajar. Melalui tugas menulis yang diberikan, siswa itu telah belajar mengungkapkan ide dan juga mendemonstrasikan bahwa mereka itu telah menguasai materi pelajaran yang sudah diberikan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Windy. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ada tujuan menulis. Menulis harus memiliki tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Tujuan yang jelas akan membimbing seseorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Menulis untuk sekedar menyelesaikan tugas atau untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat dikatakan sebagai tujuan menulis yang nyata. Tujuan menulis secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Selanjutnya ada tujuan menulis menurut Hugo Hartig. Yang pertama itu ada tujuan altruistik atau altruistic purpose. Tujuan ini untuk menyenangkan pembaca dan menghargai perasaan dalam penalarannya. Nah, yang kedua itu ada tujuan persuasi atau persuasive purpose. Gagasan yang dikemukakan oleh penulis harus dapat diakui kebenarannya, sehingga pembaca merasa yakin atau percaya terhadap kebenaran tersebut. Yang ketiga itu ada tujuan informasi atau tujuan penerangan, atau informational purpose. Menulis bertujuan untuk memberikan informasi atau keterangan kepada para pembacanya. Yang keempat itu tujuan pernyataan diri atau self-expressive purpose. Menulis bertujuan untuk memperkenalkan diri atau menyatakan diri sebagai sang pengarang kepada pembaca. Yang kelima itu ada tujuan kreatif atau creative purpose. Tujuan kreatif ini berhubungan erat dengan tujuan pernyataan diri.
Tetapi, keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan bertujuan mencapai nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian. Yang keenam itu ada tujuan pemecahan masalah atau problem solving purpose. Penulis ingin mencoba menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi, dan meneliti secara cermat pikiran-pikiran serta gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dipahami dan diterima oleh para pembacanya. Lalu selanjutnya ada ragam tulisan. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Ada 5 ragam tulisan. Yang pertama itu ada deskripsi, yaitu tulisan yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Yang kedua itu ada narasi, yaitu tulisan yang berusaha menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Yang ketiga itu ada eksposisi, ragam tulisan yang bertujuan menerangkan, menyampaikan atau menguraikan suatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan atau pandangan bagi pembacanya. Yang keempat itu ada argumentasi, yaitu tulisan yang bertujuan menyampaikan suatu opini, pendapat, atau konsepsi tertulis kepada pembaca. Yang kelima itu ada persuasi, yaitu tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisannya. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.